Saudara-saudari keluarga dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Keuskupan Agung Jakarta, tepatnya di Gereja Katedral Jakarta. Saya bersama dengan Romo Yudo, Romo yang sedang bertugas di Katedral Jakarta, dan kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pengaturan administrasi yang berkaitan dengan keluarga. Benar ya Romo ya? Betul sekali. Oke Romo. Romo sudah berapa lama tinggal di sini Romo? Kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun pasti tahu ya urusan administrasi. Kalau Ya, betul, urusan mengenai perkawinan, apa yang harus dipersiapkan oleh pasangan yang akan menikah, Romo? Oh iya, biasanya sih yang pertama tentu pasangannya ya Romo, harus ada. Harus ada dulu ya. Iya, harus ada. Jadi prosedurnya adalah bahwa pertama-tama menanyakan ke sekretariat dulu apa saja yang dibutuhkan dan lain-lain, lalu melihat tanggal yang cocok. Kalau bisa biasanya di sini karena jadwalnya sangat padat, ada yang 1 tahun sebelumnya dan lain-lain sudah booking. Oh jadi 1 tahun sebelumnya harus sudah booking. Iya betul. Booking itu maksudnya booking tempat atau booking administrasi, Romo? Tanggal untuk pelaksanaan di gereja. Di gereja. Jadi umat yang akan menikah di gereja katedral ini, bookingnya harus 1 tahun sebelumnya. Iyalah. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Tapi memang diprioritaskan untuk warga katedral. Itu biasanya mereka akan lebih dapat tempat. Lalu yang kedua tentu mengikuti ya MRT lah, Mas. Setelah itu mengikuti MRT, setelah mengikuti MRT lalu penyelidikan kanonik dengan romo paroki, dan setelah itu ada pengumuman gereja dan pelaksanaan. Secara umum prosedurnya seperti itu. Nah, namun kan juga ada beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, itu cukup rumit, cukup panjang, dan cukup banyak. Contohnya formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Yang dimana di situ ada keterangan dari ketua lingkungan yang menyatakan bahwa warga ini adalah warga katedral. Ada bukti kartu keluarganya mungkin ya, Romo? Iya, betul. Jadi ada contohnya, ini formulirnya. Lalu formulir pendaftaran pemberkatan perkawinan. Jadi nanti seperti ini ya. Kalau Anda kurang jelas, Anda bisa melihat juga sebagian dari penjelasan tapi singkat itu di @komkk.kaj. Atau kita bisa lihat juga di gereja langsung, di gereja Anda masing-masing. Tetapi kalau ingin singkatnya, Anda bisa melihat daftar administrasi apa yang diperlukan di komkk.kaj. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana gereja katedral yang mewakili seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta mengurusi mengenai perkawinan ini. Selanjutnya selain formulir pendaftaran apalagi, Romo? Ada surat baptis asli ya. Ini berlaku 6 bulan. Surat baptis asli berlaku 6 bulan. 6 bulan untuk melihat nanti di situ kan juga ada keterangan juga mengenai statusnya. Lalu fotokopi kartu keluarga. Lalu fotokopi KTP, akte kelahiran calon pengantin, lembar sertifikat MRT, pas foto berdampingan 6x4 sebanyak 3 kali, dan data 2 saksi kanonik kalau itu pernikahan beda gereja atau beda agama, dan yang pasti 2 saksi altar untuk semuanya ya. Iya, jadi ada 2 jenis saksi, masing-masing 2. Yang pertama adalah saksi di penyelidikan kanonik kalau perkawinan itu adalah perkawinan beda agama atau beda gereja. Artinya satu dari gereja Katolik, yang lain bukan dari gereja Katolik. Mungkin berasal dari gereja Kristen Protestan yang lain atau bahkan dari warga agama lain. Artinya pernikahan beda agama. Kalau pernikahan beda agama, ada bedanya administrasinya, Romo? Perbedaannya tidak terlalu banyak sih, Romo. Paling nanti hanya urusan untuk ketika penyelidikan kanonik saja, untuk urusan dispensasi. Gitu. Selanjutnya setelah itu apa, Romo? Persyaratan dokumen yang lain adalah data imam peneguh. Kalau dari luar paroki sini, biasanya kita akan minta kartu celebrate. Kartu imam gitulah. Jadi imamnya harus membuktikan bahwa imamnya benar-benar imam gitu ya. Harus ada celebrate diberikan oleh keuskupan mana gitu ya. Iya, betul. Ya, kalau tentang persyaratan administratif hanya seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat para saudara yang mau menikah, terutama pasangan-pasangan, kita harus memenuhi persyaratan itu. Kalau kalian ingin menikah di
Jakarta dan menikah di katedral, gereja katedral, maka syaratnya adalah itu 1 tahun sebelumnya. Tidak bisa main 6 bulan sebelumnya atau bagaimana. Nah, setelah booking tempat, nanti dokumennya kalau Anda warga dari katedral, dokumennya diurus seperti yang dikatakan oleh Romo Yudo tadi. Sehingga pada saatnya Anda sudah mempersiapkan dan nanti kurang lebih 1 bulan sebelumnya diumumkan sebanyak 3 kali dan Anda bisa menikah sesuai dengan yang disampaikan oleh Romo Yudo. Romo Yudo, ada tambahan untuk perkawinan? Ya, untuk waktu sih, Romo. Mengapa kok 1 tahun selain karena banyak gitu ya? Karena supaya persiapan yang lain itu lebih matang. Misalnya untuk MRT itu bisa 4-5 bulan sebelumnya. 1 tahun juga bisa ya? Bisa. Tapi lebih bagus kalau misalnya sekitar 6 bulan. Ya, 6 bulan gitu bisa. Lalu untuk kanonik juga 3 bulan sebelumnya itu lebih akan matang sih. Jangan terlalu dekat dengan hari perkawinan ya. Ya, lalu untuk masa pandemi ini memang sesuai dengan instruksi dari keuskupan, gereja katedral juga mengikuti bahwa hanya untuk warga katedral. Kecuali kalau misalnya yang dari luar itu dapat izin dari keuskupan sendiri, maka kita baru boleh. Ya. Jadi ada persyaratan siapa yang mengikuti ya, Romo. Yes. Berapa jumlah orang, Romo, yang boleh mengikuti selama masa pandemi? Selama masa pandemi 30 total semua, dengan termasuk pasangan, Romo. termasuk Romonya. Jadi kalau Romo, lalu 2 pasangan, 1 pasangan maksudnya pasangan itu, lalu 1 lagi pasangan saksi, udah 5 orang tuh. Jadi nanti kalau ada orang tua tambah 4 orang, berarti sudah 9, sisanya baru para tamu. Termasuk pemain musik dan lain sebagainya, itu sudah 30 orang. Baik, Romo, itu administrasi mengenai perkawinan ya, Romo. Betul. Terima kasih. Ya.